Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahma Pratiwi dengan NPM 17510171 akan mempresentasikan bidang kesyariahan. Yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah ada toharoh. Toharoh itu bersuci. Syarat-syarat toharoh itu ada Islam, berakal, balik, masuk waktu sholat, tidak lupa, tidak dipaksa, berhentinya darah haid atau nifas, ada air atau debu untuk memperlakukannya. Sarana toharoh itu ada air dan debu. Air itu ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Macam-macam air itu ada air suci yang mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, air mutanajis atau air yang terkena najis, dan ada air mumayas yaitu air yang dipanaskan. Cara-cara toharoh itu ada berwudu dan tayamum. Tayamum adalah menempelkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku. Lalu ada mandi wajib, istinja. Istinja adalah menghilangkan kotoran atau najis dengan benda-benda padat. Selanjutnya kita masuk bab sholat. Sholat adalah ibadah dasar yang tersusun dari perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Hukum sholat. Sholat fardu 5 waktu, hukumnya fardu ain. Seperti yang tertera pada surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Syarat wajib sholat itu ada Islam, berakal, dan baligh. Syarat sahnya sholat itu ada suci dari hadas, suci badan, pakaian, dan tempat, menutup aurat, masuk waktu sholat, dan tentunya menghadap kiblat. Macam-macam sholat ada sholat fardu, sholat fardu ain, dan fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya seperti sholat 5 waktu, dan fardu kifayah itu contohnya seperti sholat jenazah yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang maka yang lainnya terbebas dari kewajiban. Sholat sunnah itu macamnya ada sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, dan sholat 2 hari raya. Selanjutnya kita masuk ke bab puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala godaan dan yang membatalkan puasa itu sendiri. Dasar hukum puasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa itu ada berakal, baligh, dan kuat berpuasa. Syarat sahnya ada Islam, mumayyiz, suci, dan waktu yang tepat. Rukun puasa ada niat dan tentunya menahan diri dari yang membatalkan. Selanjutnya ada jenis puasa. Yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa atas nazar, dan puasa qada. Dan puasa sunnah itu seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Ada puasa makruh, yaitu puasa yang terus-menerus. Selanjutnya ada puasa haram, yaitu puasa yang dilaksanakan pada Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya kita masuk ke bab haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Syarat haji itu ada Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun-rukun haji itu ada ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot, memakai pakaian ihram, kemudian bermalam di Musdalifah sesudah wukuf pada 10 Zulhijjah,
lalu bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, lalu melempar jumroh Aqobah 7 kali pada 10 Zulhijjah, dan melempar jumroh ula wusta Aqobah pada tanggal 11, 12, 13. Selanjutnya kita masuk ke bab fikih muamalah. Fikih muamalah itu ada akad, yaitu ditetapkannya ijab dan qabul. Akad-akad transaksi syariah itu yang pertama ada tabungan atau wadiah. Hadis riwayat Al-Bukhari, manis taudi'a wadi'ahu falau dhamana alaihi, yang artinya siapa yang dititipi wadiah maka tidak ada tanggungan atasnya. Selanjutnya ada jual beli. Jual beli hadis riwayat Al-Bukhari, innamal bai'u antarodi, sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridho. Pembagian jual beli yang pertama ada murabahah, di mana bank atau penjual menjual barang kepada konsumen dengan harga yang telah disetujui. Selanjutnya ada jual beli salam atau sistem pesanan, seperti pada zaman sekarang itu pesanan melalui Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagi hasil atau syirkah. Bagi hasil itu ada mudorobah atau pemilik modal dan pengelola bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, dan ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama di mana ada keuntungan atau kerugian sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada sewa menyewa. Seperti ayat yang berikut ini, bismillahirrahmanirrahim. A'tu al-ijaro ijro qabla ijroh anna qabla yajif, yang artinya bayarlah buruh itu sebelum kering-keringatnya. Ijaroh itu artinya talangan dana, sedangkan ijaroh muntahiyah bitamuk artinya sewa menyewa barang. Selanjutnya ada upah. Upah itu ada kafalah, wakalah, hiwalah, rahan atau gadai, ada jualah, dan ada tafakul. Selanjutnya kita masuk ke dalam fikih zakat. Zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik kita sendiri kepada orang yang berhak menurut syariat Islam. Dasar hukum zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan hadis yang berbunyi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zakatu kintaratu Islam, yang artinya zakat itu jembatannya Islam. Syarat-syarat zakat tentunya muslim, akil, balik, dan harta mencapai nisabnya. Harta wajib zakat itu harta yang milik penuh, harta yang berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan telah mencapai nisab. Selanjutnya, penerima zakat itu ada 8 asnaf. Yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab atau budak, khorim atau orang yang berhutang, sabilah, dan ibnu sabil. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu yang dibatasi oleh nisab. Harta yang wajib dizakati itu ada harta emas, perak, perdagangan, hasil pertanian atau perkebunan, peternakan, zakat profesi, dan rikas atau barang temuan. Selanjutnya ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim guna untuk memfitrahkan jiwa atau mensucikan jiwa, yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri, sebanyak 2,5 kg beras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.